Hai sahabat, hari berganti hari, jam berganti jam, menit berganti menit, dan detik berganti detik. Terkadang waktu terasa begitu cepat, namun terkadang waktu juga terasa begitu lambat. Waktu terasa begitu lambat khususnya bagi orang-orang yang sedang menanti. Henry Nouwen mengatakan bahwa hidup 95%-nya adalah soal penantian. Bukankah sedari ada di dalam kandungan kita juga menanti? Kita menanti kapan seorang bayi akan keluar dari rahim ibu. Kita juga menanti kadang kapan bekas luka ini akan mengering. Kita juga menanti kapan kira-kira teman yang kita nanti-nantikan akan datang dan pulang. Kita juga menanti kapan bis akan tiba menjemput kita. Saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa kalau saat ini kita sedang gelisah, kalau sekarang kita sedang cemas karena menanti, mungkin kita menanti kapan kiranya virus corona ini akan berakhir. Saya mau mengingatkan kita bahwa ternyata di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab juga banyak yang menanti. Kita teringat dengan Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah juga menantikan seorang anak yang Tuhan janjikan di dalam hidupnya. Kita teringat juga dengan Ibu Hana yang mencucurkan air mata ketika dia menantikan seorang anak yang dapat menghapuskan aibnya di mata umum. Kita juga teringat akan penantian dari Naaman yang menanti bahwa dirinya akan disembuhkan. Kita juga teringat dengan Zakaria dan istrinya yang bahkan tidak lagi berani berharap ketika mereka menantikan janji akan adanya seorang anak. Saudara, di dalam masa penantian ini adalah masa embara, masa di antara kelahiran dan kematian, masa di mana kita berjalan sebagai peziarah di hidup ini. Ketika menanti, kita kadang merasa gelisah dan cemas. Namun saya ingin mengingatkan satu bagian dalam kitab Peratapan 3 ayat 24 sampai 26. Dikatakan begini oleh penulis kitab Peratapan ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, menanti dengan diam di sini bukan berarti bahwa kita terdiam, tidak melakukan apa-apa. Terjemahan dari kata diam yang sesungguhnya adalah tenang. Artinya kita tenang karena kita percaya bahwa ada Tuhan yang akan menjawab penantian kita, apapun hasilnya. Saya teringat sebuah doa dari Reinhold Niebuhr yang berkata, Tuhan, ajarlah aku untuk dapat mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Tetapi ajarlah aku juga untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah dalam masa penantian ini. Ini menunjukkan betapa kecil dan rapuhnya kita sebagai manusia. Tetapi biarlah kita mengingat akan kasih setia Tuhan yang senantiasa mengasihi kita, Ia yang senantiasa ada bagi kita. Saudara, yang menunggu bukan hanya kita, Tuhan juga menunggu. Tuhan menunggu dan mengetok di pintu hati kita. Tuhan menunggu ada jiwa-jiwa yang mencari Dia. Tuhan juga menanti. Dia menanti sampai Ia datang ke dunia ini, memberikan nyawanya untuk semua umat manusia dan ciptaannya. Apakah kita mau menjawab Dia yang juga resah menanti pertobatan kita? Biarlah masa penantian ini akan menjadi satu dimensi di mana kita berjumpa pada satu titik.
manusia berjumpa dengan Allah, yang sama-sama menanti, yang sama-sama merindu, sehingga ada gerakan cinta ilahi yang dilahirkan. Selamat menanti, selamat dinanti Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.